Saudara sekalian, selamat datang di dalam persekutuan kita pada Jumat ini. Ya, semua bersukacita. Mari kita mau datang kepada Tuhan, kita mau katakan, Tuhan, Kau sungguh besar. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Sudah berdoa, kami ucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita bangkit demi bersama-sama beri kemuliaan buat Tuhan. Mari kita masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Amin. Coba lihat kanan kiri, sudah kenal semuanya? Belum, ya. Puji Tuhan. Ya, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Dengan nyanyian syukur
kuasa-Mu mengalir di tempat ini. Kau menjamah setiap hati Tuhan. Biarkan kebenaran firman-Mu Tuhan membuka hati dan pikiran kami. Biar kami mengerti kebenaran-Mu ya Bapa. Haleluya Yesus Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa-Mu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Amin. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Mari bersama-sama kita bersatu dalam doa kami, bersyukur untuk kesempatan di tengah kesibukan kami boleh dapat waktu untuk boleh mencari Tuhan. Satu hal yang kami percaya, waktu yang kami investasikan hari ini tidak akan sia-sia. Di saat banyak orang lain di luar sana tidak mencari Engkau, kami mau mencari Engkau Tuhan. Karena kami percaya ketika kami cari Tuhan, maka apa yang kami cari di dunia Tuhan pasti sediakan. Oleh karenanya kami mau dengar firman-Mu. Terima kasih untuk pemakaian-Mu atas tim pujian penyembahan, tapi juga hamba-Mu pada siang hari ini. Siapapun mereka yang hadir, mereka tidak sama waktu mereka datang, mereka pulang bawa berkat, mereka pulang bawa jawaban doa. Biar mereka yang sakit pulang berkata, aku telah disembuhkan. Mereka yang berbeban berat pulang berkata, aku telah mengalami pertolongan. Maka mereka yang punya masalah, mereka pulang berkata, ada pertolongan dari Tuhan. Segala kuasa kegelapan, kubu pertahanan yang dibangun untuk menentang pengenalan akan nama Yesus, kami patahkan kuasanya. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Berbicaralah atas setiap kami, baik hamba yang menyampaikan firman ataupun mereka yang mendengar firman. Kami sama-sama diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita PD di tempat ini, sama-sama kita yang siap diberkati, kita boleh katakan amin. Kita boleh berikan kemuliaan, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak dan Ibu. Terpujilah nama Tuhan yang telah mengumpulkan saudara dan saya pada siang hari ini. Terimalah salam dari depan ini. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Bisa lebih semangat lagi. Shalom. Shalom. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Tuhan Yesus itu baik. Amin. Saya belum melihat tangan-tangan yang bangga punya Tuhan Yesus. Boleh lambaikan tangan saudara. Kalau saudara nggak keberatan, boleh kasih salam kiri kanan saudara. Katakan, kamu kelihatan lebih awet muda siang hari ini. Iya, saudara. Kamu kelihatan lebih awet muda siang hari ini. Wah, ya, saudara ya.
Biasanya perkataan itu menyenangkan hati saudara ya. Puji Tuhan. Sudah bohongin orangnya, sudah bohongin orangnya. Saudara, pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Kalau saya lihat saudara belum kenal tapi udah mulai sayang sama saya saudara ya. Perkenalkan nama saya Pendeta Gideon Simanjuntak. Mungkin saudara berpikir orang tua, tapi ternyata yang muncul boyband Korea saudara ya. Saya ini keturunan pejabat. Pejabat itu bukan pejabat yang sekarang lagi akmil saudara, dipanggil oleh Kertanegara, tapi pejabat itu ada peranakan Jawa dan Batak saudara. Papa saya orang Siantar, mama saya orang Jawa, orang Jogja. Hasilnya gado-gado. Saya anak ke-6 dari 6 bersaudara. Istri saya 1 saudara, anak saya 2. Jadi saudara yang tertarik sama hamba Tuhan nanti tidak boleh saudara, karena istri saya 1, anak saya 2. Istri saya Amanda Zevanya, dia Miss Indonesia 2011. Kalau saya suaminya Misunderstanding saudara. Dan hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk undangannya. Saya beri judul The Trap of Comparison, jebakan dari membanding-bandingkan. Kita tanpa sadar kita sering membanding-bandingkan hidup ini. Biasanya orang suka membanding-bandingkan yang paling pertama at the first place yaitu kekayaan. Kita tuh suka banget melihat daftar 10 orang terkaya di dunia, ya kan saudara ya. Padahal pasti nggak ada nama kita di sana, ya kan. Dan saudara, karena kalau ada nama kita, saudara pasti nggak ada di ibadah hari ini saudara, ya kan. Boro-boro nama kita yang kita kenal juga nggak ada. Kita juga suka membandingkan yang namanya penampilan. Berapa banyak dari kita yang lemarinya udah penuh, tapi selalu merasa masih kurang. Istri saya punya prinsip, kalau udah pakai baju hari itu ke pesta, maka baju itu tidak boleh dipakai sampai berapa tahun kemudian. Karena udah pernah dipakai, saudara. Jadi kita suka membandingkan penampilan. Saya pernah baca kutipan, laki-laki berdandan untuk dirinya sendiri, tetapi wanita berdandan untuk wanita orang lain ya. Untuk melihat orang lain biar lebih keren dan sebagainya. Berapa banyak kita yang kalau udah keluar dari rumah ngerasa nggak pede, naik lagi, ganti baju. Mandinya mah cepet, cari bajunya yang lama. Ya kan saudara, ya saudara nggak usah jawab, diam aja, karena dari muka saya selalu benar jawaban saya. Yang ketiga, kita suka membanding-bandingkan prestasi. Biasanya ini orang tua Asian parents itu suka mendrive anaknya dengan bandingin anaknya sama anak orang lain. Betul saudara ya. Tuh lihat tuh anaknya Pak Budi seumur kamu udah jadi manajer di Squeeze, kamu masih jadi pegawai kontrak. Kalau anaknya julid, bapak ibu ya mau jawab, oh bapak lihat tuh Pak Jokowi seumur bapak jadi presiden. Bapak masih julitin anak sendiri. Kita suka banding-bandingin yang namanya prestasi. Dan yang terakhir kita suka membanding-bandingin keadaan. Saya nggak tahu gimana tongkrongan saudara, tapi di tongkrongan saya kalau ada satu orang cerita tentang hidupnya yang susah atau tentang keadaan yang sulit, pasti selalu ada orang yang bilang, oh itu mah biasa, gue lebih sulit. Pokoknya kita lomba siapa yang paling menderita di tongkrongan itu. Betul apa betul? Oh di mana-mana semua sama hidupnya ya. Kita suka begitu, hidup gue begini, gue lebih begini lagi. Pokoknya kita selalu pengen yang paling terbaik. Suatu hari jemaat datangin saya, bilang sama saya, Pak Pendeta, saya ini Ayub jilid 2. Saya baru tahu ada Alkitab Ayub jilid 2 saudara. Nah hari ini kita akan belajar mengapa kita tidak boleh membanding-bandingkan. Khotbah ini dibagi menjadi 3, the curse, the cause, and the cure. Kutuk dari orang yang suka membanding-bandingkan, alasan kenapa orang suka membanding-bandingkan, dan yang terakhir bagaimana bebas dari yang namanya membanding-bandingkan. Ada lagu yang terkenal, nama lagunya saudara, Ojo dibanding-bandingi. Saudara, orang paling gak suka dibanding-bandingi. Paling gampang gini aja, kalau saudara bosmu bilang begini, kamu tuh beda sama teman kamu satu angkatan, sebenarnya minta ampun kan? Ya kan? Kalau kita melihat di Alkitab, karena waktu saya terbatas, bukan berarti saya mau dipanggil Tuhan. Kalau saudara melihat dalam Alkitab, Daud sama Saul, mereka itu sahabatan. Daud sama Saul, mereka best friend forever. Mereka itu have no issues. Same God, same team, same vision, and same enemy. Tuhan yang sama, visi yang sama, tim yang sama, musuh yang sama. Kapan mereka bermusuhan? Ketika orang, para rakyat dalam Alkitab menyatakannya perempuan mulai membandingkan mereka. Para perempuan ketika Daud pulang dari peperangan berkata begini, Daud mengalahkan, Saul mengalahkan berlaksa-laksa, Daud mengalahkan beribu-ribu. Dan detik itu, kebalik saudara itu, detik itu istri saya menjadi polisi di keluarga saya saudara. Detik itu Saul membenci Daud.
Saudara mungkin sahabatan, tapi ketika seseorang mulai membandingkan saudara, bos saudara mulai membandingkan saudara, kamu tuh gak kayak teman kamu lebih rajin, maka saudara mulai melihat teman saudara berbeda. Iri hati itu gampangnya begini, susah melihat kelebihan orang lain. Iri hati gampangnya begini, gak seneng lihat orang maju. Itu iri hati. Tetangga yang beli kompor, kita yang kepanasan. Bisa ngerti maksud saya? Iri hati tetangga yang beli mobil, kita yang sibuk hitungin gaji dia. Kayaknya gak dapet deh. Coba colek kiri kanan saudara, lu jangan kayak gitu. Ya kan dari ketawamu kan, kau cuma dua kemungkinan kan. Kamu pelaku apa korban kan? Loh, berapa banyak dari kita yang hari ini karena saudara belum menikah dan temanmu sudah menikah dan temanmu punya anak. Berapa banyak dari saudara yang kehilangan damai sejahtera karena seseorang ngomong begini, tuh temen lu udah nikah, udah punya anak, lu kok kondangan sendiri mulu? Halo? Berapa banyak dari kita yang kehilangan sukacita? Berapa banyak dari kita yang kalau kita pulang kantor lihat teman kita ke parkiran naik mobil, kita masih naik busway, dan kita mulai berpikir gaji sama, satu kantor lagi. Dan kita mulai, mohon maaf, kita mulai berpikir yang buruk. Kayaknya korupsi deh. Betul apa tidak? Makanya hari ini kita akan belajar. Yang pertama, the curse, kutuk dari orang yang suka membanding-bandingkan. Cepat saja. Yang pertama, kutuk dari orang yang suka membanding-bandingkan, it produce inferiority or superiority. Orang yang suka membanding-bandingkan, ini poin pertama, adalah cuma dua kemungkinan. Kalau saudara punya the spirit of comparison, suka membanding-bandingkan, saudara kalau orang itu lebih baik dari saudara, saudara minder. Kalau orang itu di bawah saudara, saudara sombong. Cuma dua. Saudara lihat orang nih di usia saudara, satu angkatan sama saudara, satu lulusan, satu lettingan, satu departemen, saudara lebih bagus dari dia, saudara bilang, gue. Tapi kalau saudara lebih tinggi dari kita, lebih hebat dari kita mulai ngerasa, kok dia lebih bagus? Mohon maaf, menurut survei para perempuan lebih sering membanding-bandingkan dengan perempuan yang lain. Menurut survei para perempuan paling gampang kena penyakit ini. And by the way, penyakit membanding-bandingkan iri hati, penyakit yang universal. Apa artinya? Anyone, anytime, and anywhere. Siapa saja, apapun posisinya, dan di mana saja. Orang kaya bisa iri hati nggak? Bisa, yang lebih kaya dari dia. Orang miskin, apalagi. Loh, saudara perempuan, karena saya lihat banyak perempuan. Memang di mana-mana yang cari Tuhan perempuan. Yang cowok-cowok ini spesial ini. Cuman dua yang cowok datang. Mereka cinta Tuhan atau diajak sama istrinya. Datang nggak loh? Kita lihat teman kita rambutnya baru diwarnain. Kita pengen. Kan kita punya aneh. Yang anak kecil, anak muda pengen kelihatan tua sekarang. Yang tua pengen kelihatan muda. Dunia ini gila. Anak kecil, anak saya umur 6 tahun Pak, Bu. Pengen dianggap anak dewasa. Gini kan bukan anak kecil. Gini kan udah gede. Gede dari mana Hongkong? Betul apa tidak? Saya pengen kelihatan anak 20 tahun. Usia saya 21 tahun. Ketawamu ngeledek itu saudara. Yang pertama, it produce inferiority or superiority. Stop banding-bandingin saudara. Satu hari ada orang-orang berkumpul. Orang Papua, orang Makassar, orang Jawa, dan orang Ambon. Mereka kumpul di ruang makan, di tempat minuman. Orang Papua datang dengan sombong. Papua bilang, satu minuman, ale-ale. Papua kan, ale-ale. Dengar begitu, orang Makassar datang, kerating daeng. Daeng kan, berikutnya orang Jawa bingung. Satu Papua, ale-ale. Makassar, kerating daeng. Jawa ini, Jawa gak kehilangan ide. Orang Jawa, langsung, mari mas. Yang terakhir ini orang Ambon bingung, apa kita ya? Papua satu ale-ale, ya kan? Orang Makassar kating daeng, orang Jawa mari mas.
Ih, orang Ambon ini satu orang bilang betadin. Orang kalau banding-bandingin nggak ada. Saya orang Batak Pak Bu. Saudara nggak boleh marah sama saya kayak orang Batak. Ada orang Batak sini angkat tangan? Oh, ala kita sih deh. Orang Batak tuh nggak bisa bohong, kelihatan mukanya, kotak. Kalau udah kotak, udah gerobak dia. Gerombolan orang Batak, udahlah. Mau mata-mata disipitin gitu. Aku Chinese, bohong kamu. Udah orang Batak ini 4 nih udah nih. Ini nih kalau diukur sama semua. Saudara, saya mau bilang sama saudara, saya jadi lupa ngomong apa sih tadi. Orang Batak tuh kalau lagi acara pesta, kumpulin dana, itu bisa. Kita tahu dia nggak punya duit, tapi 1 juta, 2 juta. Nggak hanya orang Batak, orang Manado juga terkenal. Boleh kalah nasi, asal jangan kalah aksi. Nggak nape gaya, poco-poco. Yang penting gaya. iPhone 16 padahal kita nggak punya duit. Kenapa banyak orang terlibat pinjol? Kenapa banyak orang hari-hari ini utangnya banyak? Berkat dari Tuhan lebih dari cukup, bilang amin. Amin. Berkat dari Tuhan lebih dari cukup untuk hidup. Tapi berkat Tuhan gak pernah cukup untuk gaya hidup. Yang bikin kamu susah bukan setan, jangan bawa setan. Setan serang nih, kata setan gue lagi kata setan. Memang saudara aja. Yang gaji, mohon maaf, gaji 5 juta, ambil mobil. Cicilan 4.500.000. Terus kau bilang lagi, Tuhan 5 roti 2 ikan bisa kasih makan 12. Kata Tuhan pakai otak, kata Tuhan. Amin. Coba sekali lagi colek kiri kanan saudara, lo jangan kayak gitu. Yang kedua, orang yang punya spirit of comparison. Yang pertama, cuma minder atau saudara menjadi sombong. Yang kedua, akan it produce anger towards God. Akan membuat kita marah sama Tuhan. Berapa banyak dari sini yang pernah berpikir bahwa Tuhan punya anak emas, bahwa surga pilih kasih. Kita berpikir kok dia ngaco, kok diberkati, kok dia nggak bener, kok maju. Persekutuan doa, baik persekutuan doa yang orang Katolik, orang Protestan di squeeze, nggak pernah muncul dia. Kerjanya nongkrong aja. Tapi kalau ada promosi, dia duluan yang naik. Dari ketawamu kan, kok mendem kan? Muncul di kepalamu beberapa nama kan? Saya tahu, saya ngerti kok. Saya udah hidup 2000 tahun soalnya. Apa maksud saya? Kita jadi marah. Pak, Bu, surga gak punya anak emas. Yang membuat surga bergerak, Tuhan gak bisa dijilat. No. Tuhan gak bisa di sugarcoat, no, cannot. Yang buat surga bergerak itu bukan manisnya perkataanmu, bukannya panjangnya doamu, bukan pengertian teologiamu. Yang membuat surga bergerak, mata uang kerajaan surga bukan emas, bukan dolar. Tapi apa? Iman. Makanya gak heran, ada orang pelayanan bertahun-tahun gak ngalamin apa-apa. Tapi ada oma-oma, popo-popo duduk di belakang, ngalamin mukjizat. Karena Tuhan gak peduli sama pengetahuan teologiamu. Yang Tuhan melihat, hari ini kau ibadah, semua ibadah. Tapi hanya beberapa dari mereka yang hari ini kurang bawa berkat. Karena ada yang ibadah cuma untuk ibadah. Tapi ada yang ibadah memang, you know what God, I'm longing to you. Aku kangen sama Tuhan. Tuhan terlalu baik sama saya. Saya mau cari wajahmu. Yang orang kayak gitu pulang, pasti ngalamin mukjizat. Amin. Yang ketiga, orang yang suka membanding-bandingkan, it opens the door to Satan. Akan membuka pintu kepada iblis. Kita buka ayatnya, mari kita lihat Yakobus 3 ayat yang ke-16. Biasa bisa dapat semua ayat, semua poinnya. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Sebab di mana ada apa? Dan apa? Di situ ada apa, Pak, Bu? Dan segala macam apa? Catat omongan saya, ketika saudara mulai susah lihat orang lain maju, ketika saudara udah mulai nggak terima lihat teman mau persahabatan, komunitas teruji, ketika salah seorang dari kita diangkat lebih tinggi dari kita.
Temanmu akan oke sama kamu kalau kamu diangkat di bawah dia. Mark omongan saya hari ini, tanggal 25 Oktober 2024 di squeeze lantai 11. Gideon 1 ayat 2 berkata, persahabatanmu teruji ketika teman kamu diangkat lebih tinggi. Di situ hatimu dilihat Tuhan. Betul apa betul? Kita tahu susah men-celebrate keberhasilan orang. Apalagi orangnya kita kenal. Kita lebih gampang lihat orang lain maju kalau kita nggak kenal. Tapi kalau kita kenal, apalagi kita tahu busuknya dia, kita akan lagi bibir kita langsung bimoli. Tahu kan bibir moncong 5 cm. Kita lihat saudara kita sukses, kita marah. Karena kita tahu dia gak pantas. Kita lihat teman kantor kita sukses, kita marah. Tapi kita fine lihat orang lain sukses. Makanya mental kayak gitu susah lihat berkat. Susah. Pak, Bu, saya pesan ini sama saudara ya. Boleh gak pesan? Boleh ya? Indomie 1. Pesan saya sederhana. Kalau lihat orang lain sukses, kamu suka gak suka, ucap syukur buat dia. Udah jangan, oh tapi kan dia begini. Kamu bukan Tuhan. Amin. Colek kiri kanan saudara, lu bukan Tuhan. Ayo bilang, lihat yang suruh lu bukan. Betul, ada yang jadi Tuhan di sini angkat tangan? No. Kamu juga gak layak kok. Kenapa kamu diberkati? Emang kamu kira kamu pantas diberkati? Pak, saya rajin berdoa, Pak. Emang saudara pikir yang bikin Tuhan jawab doa saudara karena kau rajin berdoa? Itu agamawi. Pak, saya rajin gereja, Pak. Dari terbit matahari sampai tenggelamnya. Kurang dekat apa Yudas sama Yesus? Halo? Kurang dekat apa Yudas sama Yesus? Kedekatan kadang-kadang kalau hatinya nggak benar, rajin ke Istana Bogor tidak menjadikan saudara presiden Indonesia. Rajin ke gereja tidak menjadikan saudara cinta Tuhan, tapi membangun hubungan sama Tuhan. Berikutnya yang kedua, apa penyebabnya? Apa penyebabnya orang iri hati? Tadi kita sudah belajar the curse. Curse yang pertama adalah akan membuat kita minder atau sombong. Curse yang kedua akan membuat kita marah sama Tuhan. Curse yang ketiga akan membuka pintu kepada iblis. Pak, Bu, hati-hati. Jangan pernah bandingin anakmu. Anak saya 2. Saya udah mulai lihat. Anak yang pertama mulai sedikit keganggu sama adiknya yang kedua. Kadang-kadang kita kalau beli apa-apa harus 2. Ini dapat. Karena kalau nggak ribut. Berapa banyak anak-anak yang sakit hati karena papa mamanya membeda-bedakan mereka. Kamu sih nggak kayak kakak kamu tuh, jago matematika. Kamu blow-on-nya minta ampun. Saya banyak banget ketemu jemaat yang kakaknya juara kelas karena adiknya nggak bisa atau nggak mau dibanding-bandingin. Adiknya juara biang kerok. Ya ini bener. Kenapa? Karena adiknya nggak mau dibandingin sama kokonya. Adiknya jadinya chaos di sekolah, berantem, ribut di sekolah. Mereka masalahnya orang kaya, dibawa di satu perusahaan. Ribut terus, sampai pegawainya curhat sama saya. Oh, kita bingung nih Pak, adiknya ngomongin, kokonya bilang begini. Sampai bosnya, bapaknya ambil orang dari Korea, taruh dengan tugas khusus supaya di berdua nggak ribut. Kita banyak dengar kisah itu kan? Apa akarnya mereka begitu? Ini saudara dia ngalamin apa gimana saudara? Banding. Yang pertama, the lack of acceptance. Karena merasa nggak diterima, makanya orang suka membanding-bandingkan. Kenapa Daniel dibuang ke gua singa oleh para pejabat? Iri hati. Kenapa Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya, dijual dari budak? Bos, jawab bos. Iri hati. Kenapa Yesus disalibkan oleh ahli Farisi? Karena kalau Yesus khotbah lebih ramai.
Kalau ahli Farisi khotbah yang lain, saudara perlu masuk ke dalam pola pikir ahli Taurat. Ahli Taurat itu untuk menjadi kepala rumah sinagog, kepala pemimpin itu usianya paling minim 60. Oke, let's say lah 55. Sudah bisa bayangin nggak? Yesus tiba-tiba muncul umur 30, anak muda, out of nowhere, khotbah, rame, numpang tangan, sembuh, mati, bangkit. Ini ahli Farisi, udah numpang kepalanya, udah dikrimbat kepalanya, nggak sembuh, nggak bisa nangkap, nggak maksud saya. Saudara bayangin ya, akan datang dalam hidupmu suatu hari muncul rising star, muncul begitu. Dan kalau engkau gak jaga hati, kamu bisa iri sama dia. Kenapa yang namanya raja, saudara, yang raja di Yehuda, siapa namanya? Yang membunuh seluruh anak itu? Herodes, kenapa dia bunuh? Karena dia gak ada raja. Berikutnya, dia iri hati, bos. Nanti nih, saya gak mau nubuat, tapi pasti kejadian. Nanti akan muncul seseorang dari lingkunganmu, dia maju. Di situ hati-hati sama hati. Karena kalau hatimu gak bersih, akan muncul teman-teman. Karena roh narik roh. Roh ketemu roh. Kenapa ada perkumpulan komunitas bubur tidak diaduk? Karena mereka sama visi, betul apa tidak? Ada komunitas misalnya ibu-ibu Manado. Nanti tuh roh kamu tuh lihat orang maju. Nanti muncul teman kamu. Biasa aja kan dia kan nih. Biasa aja kalau dia. Tapi gue diangkat sih sama bos. Terus mulai, soalnya dia ani-ani. Loh, saya juga pendeta kadang-kadang perlu jaga hati loh. Dan pendeta baru muncul, terus kita kadang-kadang kita dengar khotbah pada pendeta, kita suka liatin. Saya kan sekolah teologi ya kan, terus biasa aja, rame, gitu gue juga bisa. Kadang-kadang gue bilang sama hati saya, ayo, kamu udah nggak bener hati kamu. Saudara juga sama. Saya berapa waktu lalu KKR di Makassar, nggak nanya saya kasih tahu. Saya KKR di Makassar. KKR penuh ribuan orang, penuh sampai gelantungan jemaat. Hiperbola memang. Jemaatnya gembala bilang, Pak, altar call Pak. Boleh altar? Oh boleh, silakan. Diundang kita altar call. Yang mau doakan maju-maju, ramai, hampir semuanya kali maju. Saya doain, saya gak ada masalah. Saya doain. Tapi ketika gembalanya turun, gembala cuma gini, jatuh tak. Saya lama-lama lihat orang jatuh di kanan udah mulai keganggu, kok jatuh mulu. Ini kok nggak jatuh ya? Saya udah mulai bisikin, jatuh dong. Saya iri hati nggak sama dia? Iyalah, kalah. Dia punya panggilan, saya punya panggilan. Isia, dia punya papanya, Pastor Victor Abraham, saya pasti tahu. Hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Beliau punya panggilan, saya punya panggilan. Pahit. Jam sama mic diciptakan dengan tujuan yang berbeda. Bisa kebayang nggak? Kaki kanan iri sama kaki kiri. Siapa ketawa kan? Karena gila kan? Tapi itu terjadi sama engkau kalau kau iri hati sama orang. Kamu gila. Kamu bandingin your calling kepada panggilan orang lain. Kamu yang bodoh. Jangan mau masuk ke dalam pertarungan yang nggak perlu, gitu loh maksud saya. Saya sedang mendirikan gereja Anugerah Allah 5-6 bulan ini. Kami sedang menggembalakan nama gereja saya Kerinduanku Church. Kenapa namanya Kerinduanku? Terserah gue, gereja gue. Enggak, karena Tuhan kasih namanya Kerinduanku. Kan kita nengok kiri kanan. Ya Allah, fokus aja. The lack of acceptance. Yang ketiga, yang terakhir. Sama-sama bilang sama saya, yang terakhir. Kalau senang kan terakhir kan? Habis kan selesai. Boleh dikasih musik yang sedih-sedih, Pak. Sedih. G. G bener ya? Dia juga bingung. The curse, the cause. Yang terakhir, the cure.
Apa obatnya? Apa obat untuk orang yang suka iri hati? Karena buat apa khotbah tapi kalau nggak ada endingnya? Satu ayat terakhir, yuk sama-sama. Mazmur 118 ayat yang ke-29. 118 ayat yang ke-29. 3, 2, iya. Bersyukurlah pada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sekali lagi saudara, sambil tangan kananmu di dada. Oke, baca sungguh-sungguh, gak usah buru-buru, gak ada yang ngejar saudara. Pelan-pelan, talk to yourself, talk to your spirit. Ngomong sama dirimu, saudara. 3, 2, ya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasannya untuk kasih. Oke, habis ini kita Indonesia Raya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya. Bersyukur. Kapan terakhir bersyukur? Kapan? Kapan ambil waktu? Kapan doa terakhir gak minta apa-apa? Cuma ngomong gitu. Thank you God. Kasih Tuhan. Kau baik. Kau sungguh baik. Memang sih masih naik busway. Tapi setidaknya aku sehat. Memang sih masih jadi staff. Tapi aku punya kerjaan. Memang sih masih ngontrak. Tapi malam gak kehujanan, gak kedinginan. Halo. Memang sih mama cerewetnya minta ampun. Tapi mama masih hidup. Memang sih berat hidup ini. Tapi kalau aku masih dikasih bangun, karena Tuhan percaya sama aku. Amin. Bersyukur. Saya bersyukur bisa diundang di khotbah di tempat ini. Terima kasih untuk undangannya. Saudara pilih mana? Capek badan atau capek pikiran? Jawab dong. Capek? Aduh, gak apa-apa. Bangun pagi ke CBD. Rumah di mana? Bogor, Edan. Tapi kan capek. Malam tinggal daripada malam nih mau tidur, maaf ya gini, natap langit-langit gini. Udah ribet. Saya kan tinggalkan dengan ini sama saudara. Apa sih yang Tuhan gak kasih? Apa sih yang Tuhan gak beri? Kalau Tuhan gak punya rencana sama saudara, kau akan dibiarkan mati ketika COVID kemarin. Tapi kenapa kamu hidup? Karena Dia punya sesuatu untuk saudara. Percaya. Coba colek kiri kanan saudara, bilang, jadilah kuat. Amin. Doa saya kiranya firman boleh menjadi berkat. Simpulkan khotbah pada hari ini. The trap of comparison. Jebakan dari membanding-bandingkan. Tidak ada yang suka dibanding-bandingkan. Dan jangan melakukan itu. Kutuk dari orang yang suka membanding-bandingkan akan membuat kita minder atau sombong. Stop. Tuhan punya berkat masing-masing buat saudara. Kita jadi marah sama Tuhan. Dan kita membuka pintu kepada iblis. Apa penyebabnya? Lack of acceptance, lack of identity. Merasa kita gak berharga. Saya pendeta yang percaya kalau Tuhan punya HP, pasti wallpapernya punya saudara sama saya. Amin. Yang ketiga yang terakhir, cure. Apa obatnya? Mengucap syukur. Doa saya kiranya firman boleh menjadi berkat bagi saudara. Always remember this, yang punya surga, crazy love with you. Selamat hari Jumat, Tuhan Yesus memberkati. Yuk, saya boleh nyanyi satu lagu sebentar. Sama-sama kita lagi boleh kita angkat satu lagu. Sama-sama kita datang bersama Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku
melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu hidupku yang berdaulat. Kalau kau gak keberatan sambil angkat tanganmu, ku terhubung denganmu, selalu. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu itulah sejenak saudara, beberapa detik ke depan angkat doamu sama Tuhan. Taruh tangan kananmu di dada, angkat tangan kiri, ucap syukur. Minta ampun kalau kamu suka leluh, minta ampun kalau kamu iri sama pencapaian orang, minta ampun kalau kamu fokus sama berkat orang. Hari ini bilang sama dirimu, kalau namamu, sebut namamu. Sebagai contoh, saya bilang sama diri saya, Gideon, ngapain iri sama orang? Tuhan punya berkat masing-masing. Ngapain liatin orang, Gideon? Lihat pakaian Tuhan atas engkau. Hari ini ngomong, talk to yourself. Ngomong sama roh yang ada dalam hati. Tenangkan hatimu, percaya hari depan yang indah Tuhan sediakan. Sebab rancanganku adalah rancangan bukan kecelakaan, tapi rancangan yang memberikan damai sejahtera penuh dengan pengharapan. Biarkan firman-Mu bertumbuh berakar dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan, semuanya diberkati Tuhan. Amin. Ya, sungguh luar biasa. Terima kasih Bapak Pendeta Gideon Simanjuntak yang sudah memberkati kita semua. Sebentar kita mau memberikan persembahan. Kita mau mengucap syukur ya. Jalan keluar dan mengucap syukur ya Pak ya. Tuhan, kita mengucap syukur. Kita memberikan yang terbaik. Kita bisa memberikan secara tunai ataupun lewat transfer. Mari masuk gerbang. Nanti persembahan bulan Oktober. Persembahan bulan Oktober dan November akan dialokasikan untuk Natal, ya. Gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan
Joshua Supit. Ya, bisa ajak teman-teman kantor supaya mereka juga boleh mendapat berkat yang sama. Puji Tuhan, saudara juga boleh follow sosial media dari Pedikasi kita. Sebentar kita akan menutup. Saya minta Bapak Pendeta Gideon Manyutem untuk menutup di dalam doa berkat. Sekali lagi kita boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk persekutuan doa ini. Kami percaya firman-Mu berkata, kami tidak boleh menghindari pertemuan-pertemuan yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang menghindari pertemuan-pertemuan di dalam Engkau. Kami percaya ibadah ini telah memberkati kami dan telah menjadi benih yang subur di hati kami. Kami berdoa berkati PD di tempat ini Tuhan, agar jumlah mereka terus makin bertambah. Siapapun yang mengaku mengikut Engkau, mereka boleh terus datang ke tempat ini. Bahkan bukan saja anak-anak-Mu, tapi mereka di luar sana juga boleh mengenal Engkau. Kami berdoa berkati bangsa kami Indonesia dalam kepemimpinan yang baru. Bapak Presiden Prabowo bersama dengan jajarannya, Tuhan Yesus yang memberkati. Ada damai atas Indonesia, ada shalom atas Indonesia. Berkati perusahaan di tempat dimanapun kami ditempatkan oleh Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa, di mana ada orang benar, ada anak Tuhan, perusahaan itu diberkati Tuhan. Kami berdoa mereka diangkat naik, bukan turun. Mereka menempati posisi-posisi terbaik, posisi-posisi strategis. Para pemimpin mereka mengasihi mereka, menyayangi mereka. Semua yang melayani, pemimpin pujian, backup singer, tim musik, para pemegang OHP, para pendoa, syafaat, semuanya Tuhan Yesus memberkati. Berkati Visia bersama juga dengan keluarga, kedua orang tuanya, Pastor Victor, bersama juga dengan Ibu Sylvie, diberkati Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kekasih Kristus, Engkau datang dengan berkat dari surga. Sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari kerajaan surga. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu. Diangkatnya engkau naik dan bukan turun. Dijadikan yang engkau kepala dan bukan ekor. Selama engkau setia beribadah mencari Tuhan Allahmu, apapun yang tanganmu kerjakan diberkati, berhasil. Kasih sayang dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai siang hari ini sampai Maranatha. Keluargamu dan keluargaku berkumpul di bumi dan di kerajaan surga. Sama-sama kita yang percaya, kita boleh katakan amin. Amin.